bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online dengan saya Kak Dina, ada juga Kak Karen, ada juga Kak Yetro. Kak Karen, hari ini sekolah minggunya ngapain aja sih Kak? Hari ini kita mau memuji nama Tuhan, 2 mendengarkan firman Tuhan, kuis Alkitab di akhir ibadah, dan contoh prakarya yang harus dibuat adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita akan beribadah online bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, anak-anak-Mu ini akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Karen tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya nggak sih Kak? Tahu dong Kak, adik-adik di rumah pasti tahu kan? Nah adik-adik, sekarang kita akan memujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Sambil tepuk tangan juga. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya dong adik-adik, dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang baik, dan siapkan hatinya juga ya adik-adik. Sambil mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan kasih sukacita dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Halo anak-anak, cucu-cucu Mbok Wo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita bertemu lagi dalam ibadah anak sekolah minggu. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami, pagi ini para anak-anak-Mu menghadap-Mu, mengucapkan terima kasih. Karena Engkau telah bangkitkan kami satu persatu dari tempat tidur. Kau telah tuntun kami, Kau telah berkati kami, sehingga kami tidak kekurangan. Sebentar lagi para anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Jauhkan ibadah ini dari godaan dan gangguan, sertai kami. Tuhan, berfirmanlah, para hamba-Mu mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang anak-anak ambil Alkitab. Ya, ambil Alkitab. Buka kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Mbok Wo ulangi. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya,
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, itu tadi firman Tuhan minggu ini. Oh iya ya, ini tanggal 20 Desember tahun 2020. Wah, tanggal yang istimewa. 2020. Muga-muga engkau aku itu sanggup 20. Wah, itu kalau kamu pas dikongkon Bu E. 20 ingo kon tuku Lombok tanggal 20 opahe 20. Wah, kujur nih. Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20 di tanggal 20 Desember. Desember bulan yang paling indah. Karena sebentar lagi tanggal 25 kurang 5 dino. Natal. Wah, nek tas cilik-cilik seneng ya. Labine anyar. Nah, cerita Mbok Uwo saat ini berjudul ketaatan yang membawa sukacita. Pak Baladine, ketaatan yang membawa sukacita. Taat terdiri dari berapa huruf? Cung. Salah. Papat piye? 2 huruf no. Cuma dibaca 4 kali. T, A, T. Menurut Mbok Uwo, menurut filsafat Mbok Uwo. T yang pertama artinya takut tapi hormat. A yang pertama ya itu artinya akan menuruti segala perintahnya. A yang kedua akan menjauhi segala larangannya. Sedang T yang terakhir tetap teguh dan setia. Ya, taat mbek wong tua, ya takut wong tua tapi hormat. Ora takut nang ngarepe, nang burine ngece-ngece. Salah, apalagi takut dengan Tuhan Allah. Ya, tadi sudah diceritakan bagaimana Yusuf, Bapak Yusuf dan Maria pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sebabnya apa? Kalau anak-anak sekarang sudah mengerti yang namanya sensus atau perhitungan penduduk. Saiki gampang. Ya. Garek nyekelake apa kae HP, nyekelake laptop. Ya, tik kirim kono, tik kirim kono gampang. Tapi zaman dulu ndak. Zamannya Bapak Yusuf dan Ibu Maria, semua orang harus pulang ke tempat nenek moyangnya. Bapak Yusuf hidupnya di Nazaret, tapi ia asli orang Bethlehem. Maka dari Nazaret Bapak Yusuf membawa tunangannya Ibu Maria ke Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem, waduh loh, kira-kira 120 kilometer. Nek saiki diukur kene yojo ping 3,5. Bayangno mlaku kok mboten numpak pit to mbok wo. Urung enak pit. Aja meneh numpak mobil. Mlaku sikil.
Mesti nek anak-anak cucu mbak Wani mesti pekah. Anak sekarang SMF apa SMP apa SMF? SMF ya, SMP baik. Itu sudah kelas 2 wis bingung deh naik ngang. Ya toh? Lah, zaman dulu semua orang harus jalan kaki. Tapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria tetap taat dengan aturan dari kaisar, dari pemerintah saat itu. Harus pulang ke Bethlehem. Jalan kaki 120 km. Ora dhewean, nggawa Ibu Maria. Monggo Ibu Maria hamil. Bayangno, kita bayangkan. Orang dua jalan sing siji wetenge besar. Apa melayu? Tidak mungkin dia. Apalagi gendong. Ya mungkin gendong delok. Ya ora mungkin gendong sampai selesai. Tapi Bapak Yusuf tetap setia, Ibu Maria tetap setia. Akhirnya sampailah ke Bethlehem. Di tempat di mana nenek moyang Bapak Yusuf. Belum selesai anak-anak. Karena semua orang pada pulang di tempatnya masing-masing. Bapak Yusuf datang cari tempat saudaranya. Totok. Gimana? Klon won, permisi. Oh ya, ada apa? Oh Pak Yusuf, ada apa Pak Yusuf? Tolong, aku mohon. Aku minta tempat untuk nginep di sini selama perhitungan suara. Perhitungan penduduk. Perhitungan suara padune dek wingi barenek. Perhitungan suara tanggal 9 Desember dek iki lho. Padine sapa ya? Nah, ini perhitungan penduduk. Nah, apa yang terjadi? Rumah yang pertama kosong. Tidak ada tempat. Anak-anak, tempat orang Israel ya, rumahnya itu 2 sap. Mungkin 3 sap bisa. 2 sap, sap yang bawah, ini tempat ternak. Tempat ternak, tempat pakani ternak. Tuh, sap yang kedua ini tempat tinggal. Sap yang ketiga kalau punya itu lumbung. Nah, yang dipakai hidup itu sap kedua. Rumah pertama, rumah kedua sama saja setali 3 uang penuh. Rumah yang keempat, Ibu Maria sudah lelah sekali. Dia di tengah jalan ngomong, Pak Yusuf, aku sudah lelah banget. Hampir tidak kuat aku, Pak. Saking pegang perutnya yang gede itu. Sabar, Bu. Sebentar lagi. Udah pokoknya pada tempat apa saja mau aku. Aku sudah tidak kuat. Oh iya, Bu. Sungguh, sampai ke tempat saudara yang satunya lagi, dodok-dodok. Pak Yusuf, Pak, Mbok saya minta tempat. Tempat yang bagaimana saja, tidak masalah. Asal kami dapat istirahat. Oke lah, diberikannya tempat. Tapi mau apa enggak ya, Pak Yusuf ditarik. Pak Yusuf, ada tempat. Tapi tempat itu sebenarnya tidak layak dipakai. Itu loh, dekat kandang. Dekat kandang, bukan kandang ya. Ya, kalau pengertian anak-anak mesti Yesus lahir di kandang, keliru itu. Itu ada tempat dekat kandang. Kandangnya sendiri, ada tempat sendiri
tengah-tengah ada palungan. Palungan itu tempat menaruh makanan. Makanan domba bisa, sapi bisa, itu dimasukkan di situ. Nah ini di tempat satunya itu. Diresiki Bapak Yusuf dan Ibu Maria istirahat di situ. Sungguh anak-anak, tanpa diduga istirahat Ibu Maria melahirkan bayi laki-laki. Sama ketika Ibu Maria didatangi malaikat. Saat itu bukan musim hujan kayak sekarang. Saat itu hujan tidak ada. Anak-anak, domba-domba orang Israel di padang gurun. Nah, Bethlehem dekat padang Efrata. Malam itu para gembala sedang menjaga domba-dombanya. Gembala di sini bukan berarti yang punya loh. Gembala ini adalah orang-orang upahan, buruh jogo. Nek mbok wong ngertine saiki nek buruh sing buruh ki tukang angon bebek. Udu bebeke ning dingonke engko ndoke paron. Tapi kalau kambing itu biasanya punya sendiri mergo sithik. Nek orang dulu kambing atau dombanya itu ratusan, bahkan ribuan. Para gembala malam-malam ngelumpuk. Nah, ana sing bakar pohon, ana sing api-api, wong adem. Ya toh kalau malam di luar dingin. Pas ngelumpuk itu asik-asiknya ngelumpuk, ngerti-ngerti biar. Waduh yang banget. Padange ngungkuli srengenge. Coba kita bayangkan kalau kamu dalam keadaan gelap, ujuk-ujuk enek senter, takut enggak? Takut. Gembala takut juga. Bahkan sampai mereka badannya dedek. Apa dia dedek? Bergetar. Belum selesai, takutnya terdengarlah suara. Suara itu jelas sekali. Jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Sebagai tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Bayi laki-laki dibungkus kain lampin. Kain lampin itu kain lap. Dan ditaruh di atas tempat pemakanan domba atau palungan. Cocok banget. Jelas sekali. Lama-lama hilang. Yang disertai dengan nyanyian yang menyenangkan. Para gembala melihat dengan mata kepala sendiri malaikat yang banyak. Setelah malaikat hilang, para gembala bagaimana? Meneng baik? Apa merespon? Apa cuek? Tidak, anak-anak. Para gembala ikut senang. Wah, enak juru selamat. Berarti kita tidak tertindas lagi. Berarti besok kita menjadi enak. Apalagi cuma di Bethlehem. Cedek. Yuk. Mari kita cari. Para
para gembala ini bergegas. Tidak memikirkan dombanya. Dia memikirkan bagaimana saya melihat juru selamat. Ditinggalkan semuanya. Dia mengikut kata-kata malaikat. Nah, sungguh anak-anak, karena tempatnya ini cetok di palungan, para gembala cepat mencarinya. Orang hidup di palungan, orang sadar dodok. Orang rumahnya di bawah. Ketemu dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf dengan bayi Yesus. Lalu gembala-gembala itu menceritakan tentang malaikat yang menemuinya. Wah, Ibu Maria senang sekali. Tuhan memenuhi janjinya. Ya, juga Bapak Yusuf tahu bahwa itu benar-benar Kristus yang dinantikan. Setelah gembala ini bersukaria bersama, ia berpamitan pulang kembali bekerja. Anak-anak, dalam cerita ini ada 3 tokoh orang yang taat. 1, Bapak Yusuf. Taat, sabar, tangguh. Dengan sabarnya membawa Ibu Maria. Dengan 120 km jalan kaki. Ngampet luwe, ngampet ngelak, ngampet kesel, ngampet loro. Ibu Maria yang 9 bulan taat membawa bayi Yesus. Dan juga gembala yang taat dengan perintah untuk menengok bayi Yesus. Bagaimana anak-anak taat tidak pada Tuhan? Ya, kalau belum taat besok taat ya. Ya, inilah ketaatan yang membawa sukacita. Kita pasti dapat, karena ada tertulis di dalam Yekeskia 36 ayat 26b. Ayat hafalan kita mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita dapat taat bukan karena kita. Kita dapat taat karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita bersandar pada Yesus. Inilah cerita mbok tua, kita juga harus taat. Jangan lupa ya, pesan ibu, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa berdoa dan menyerah pada Tuhan. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita Mbak Uwa. Besok ada cerita yang seru lagi, ya. Tapi mari kita tutup dulu dengan doa. Ayo kita berdoa. Ya, taat pada Tuhan. Taat itu takut dan hormat. Akan menjalani perintahnya, akan menjauhi larangannya, tetap setia dan teguh. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih akan firman-Mu, ajari kami agar kami tetap taat kepadamu. Kami percaya Tuhan, tanpa-Mu aku tidak dapat taat. Tapi Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan kepadaku hati yang taat. Ajari kami untuk selalu dekat denganmu, dan kami akan selalu dekat selalu. Ajari kami untuk berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, taat selalu, Natal tiba. Oke. Kak Dina, hari ini firman Tuhan diambilkan dari ayat berapa ya Kak? Hari ini firman Tuhannya diambilkan dari Lukas 2 ayat 1-20 Kak Karen, yaitu tentang ketaatan yang membawa sukacita. Oh gitu ya Kak. Kak, kalau boleh tahu hari ini belajar tentang apa ya Kak? Nah adik-adik, kita hitung yuk siapa aja yang taat dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria yang taat menjadi orang tua Tuhan Yesus dan taat pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Yang ketiga, ada para gembala yang taat untuk melakukan apa yang dikatakan malaikat untuk menjumpai Tuhan Yesus. Oh gitu ya Kak. Iya, jadi sekalipun tidak selalu mudah, ketaatan akan membawa sukacita bagi anak-anak Tuhan. Jadi oleh karena itu mari kita belajar untuk selalu taat melakukan firman Tuhan Kak Karen. Makasih Kak Dina. Iya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan membarui iman percaya kita. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita akan mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang di rumah, mari kita mengumpulkan persembahan yuk. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Adik-adik, mari kita pujikan segala puji syukur. Semangat ya adik-adik sambil bangkit berdiri. Kita doa persembahan sekaligus doa penutup. Kak Dina hantarkan ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu di dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga mengumpulkan persembahan yang dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati persembahan ini, biar kami bisa menjadi berkat untuk kami semua. Ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu jadikan kami anak terang-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap mengerjakan bagian kita, sekalipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah adik-adik, dalam kesungguhan kita untuk taat kepada Tuhan, kita percaya ada sukacita yang besar. Tuhan Yesus karuniakan kepada kita.